Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tata cara format usulan standar harga, baik itu SSH atau standar satuan harga dan SBU atau standar biaya umum yang akan diinput ke dalam aplikasi SCPD. Tujuannya adalah supaya usulan standar harga Bapak Ibu bisa diupload dengan cepat di dalam aplikasi SCPD dan keseragaman format usulan. Sebelum itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam kategori usulan SSH, ASB, dan HSPK itu dikelola oleh bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyu-Asin. Jadi jika Bapak Ibu mengusulkan SSH, ASB, atau HSPK, itu perlu mengkonfirmasi bagian administrasi pembangunan di Sekretariat Daerah. Dan untuk SBU atau standar biaya umum bisa diusulkan ke BPKAD CQ bidang anggaran. Untuk bahan-bahan video ini nanti bisa Bapak Ibu download di link yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam format standar usulannya. Seperti ini format usulan untuk standar harga, baik itu SBU maupun SSH. Jadi di tampilan ini Bapak Ibu bisa lihat di sini terdiri dari kode, uraian, spek, terus satuan harga, kode rekening, dan di ujung sekali ada kelompok standar harga. Saya akan jelaskan satu persatu. Dari beberapa komponen-komponen ini, yang pertama adalah kode. Kode ini bisa Bapak Ibu dapatkan dengan melihat data kelompok standar harga. Data kelompok standar harga ini bisa Bapak Ibu cari sesuai dengan pengelompokan standar harga yang Bapak Ibu akan usulkan. Misalnya di sini ada peralatan obat-obatan, peralatan olahraga, atau yang lainnya. Di sini ada kodenya di sebelah kiri paling ujung, itu ada kode. Jadi kode standar harga inilah nanti yang kalau misalnya Bapak Ibu mencari kode usulan Bapak Ibu, misalnya suku cadang alat angkutan, bisa Bapak Ibu masukkan kode ini ke dalam kode yang di sebelah kiri ini. Jadi tinggal Bapak Ibu masukkan, misalnya contoh kita akan menginput suku cadang alat angkutan darat bermotor dengan nomor kode 1.1.01.01.01.001. Bisa Bapak Ibu copy, langsung dipastekan di sini dengan menggunakan paste spesial, atau bisa Ctrl V, kemudian isi uraiannya sesuai dengan yang Bapak Ibu akan usulkan. Misalnya tadi itu suku cadang alat angkutan darat bermotor, bisa Bapak Ibu copy uraian ini, kemudian dipastekan. Terus komponen yang lain, spek. Jadi Bapak Ibu bisa isi speknya, misalnya suku cadang ini apa, seperti misalnya filter mobil apa. Ini contoh. Jadi untuk di spesifikasi ini perlu Bapak Ibu isi secara lengkap spesifikasi yang terkait dengan barang yang akan diusulkan tersebut. Misalnya filter mobil apa, terus ukurannya berapa. Sebaiknya diisi secara lengkap di komponen spesifikasi ini. Atau misalnya contoh lain, misalnya kita akan membeli kendaraan bermotor, misalnya motor itu
komponennya apa saja. Misalnya mobil untuk pelayanan. Mobil untuk pelayanan itu diisi komponen-komponen atau spesifikasi yang akan dibeli itu. Misalnya menggunakan bis ukuran berapa, terus untuk jumlah angkutannya berapa yang akan diangkut, atau perlu spesifikasi khusus apa saja, bisa dimasukkan di dalam spek ini. Kemudian ada satuannya misalnya unit atau buah. Kemudian harganya. Untuk mengisi harga ini tidak perlu diisi titik koma Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung input berapa harga yang akan dimasukkan. Misalnya di sini harganya 500.000. Terus kemudian kode rekening. Kode rekening ini bisa Bapak Ibu cari di bisa Bapak Ibu cari di Kepmendagri nomor 50 strip 3708 tahun 2020. Untuk mencarinya misalnya kita menggunakan Ctrl F, kita ketik saja suku cadang, masuk dalam kategori suku cadang. Nah, di sini nanti akan muncul rekening-rekening suku cadang. Di rekening suku cadang ini biasanya masuk di kode depannya itu 5. Jadi kita kembali lagi. Nah, misalnya ini suku cadang alat bengkel. Kita cari yang sesuai, suku cadang kendaraan bermotor tadi itu. Nah, misalnya suku cadang alat angkutan, kita bisa masukkan kode rekening ini 5.1.01.01.0013. Silakan Bapak input di kode rekening ini berdasarkan Kepmendagri 050 itu. Saya copy saja ini, kemudian sesuaikan dengan kode rekening yang akan diambil tadi. (0013) 5.1.01.01.0013. Oke, ini rekeningnya sudah sesuai. Kemudian kelompok ini disesuaikan dengan data kelompok standar harga. Nanti saya akan tunjukkan data-data kode data kelompok standar harga itu. Untuk data kelompok yang akan dimasukkan di dalam format standar ini, itu sudah ada standarnya, yaitu kalau untuk SSH itu kodenya 1 dan SBU itu kodenya 4. Jadi yang kita masukkan tadi sesuai dengan data kelompok ini tadi. Ini 1, berarti kita tinggal masukkan 1 karena ini adalah
kategori standar SSA. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam kelompok ini satu. Kemudian untuk seterusnya bisa dilanjutkan sesuai dengan jumlah Bapak Ibu usulkan nantinya. Dan ini saya sengaja tinggalkan yang data jasa pelayanan medis ini untuk supaya Bapak Ibu samakan nantinya. Data-data usulan Bapak Ibu yang nanti diisi di bawah ini harus sesuai dengan format yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan ini yang di baris nomor 2 ini itu sudah sesuai dengan standar di dalam format usulan ini. Jadi supaya yang kita input tadi itu sesuai dengan format usulan standar harga ini, kita cukup gunakan format painter. Kita blok dulu dari ujung kiri sampai ke kelompok ini. Kita klik format painter, kemudian kita blok usulan-usulan yang sudah kita inputkan tadi, sehingga nanti usulan-usulan yang sudah kita ketikkan tadi itu sudah sama formatnya dengan usulan standar harga ini. Ketika sudah selesai kita format painter semua usulan kita tadi, yang ini tinggal kita hilangkan atau kita delete. Kemudian kita save misalnya apa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengubah data-data lain yang ada di dalam standar ini. Ini sudah standar baku untuk dimasukkan ke dalam, diupload ke dalam standar biaya umum ataupun SSH, sehingga memudahkan admin standar harga untuk mengupload file yang Bapak Ibu usulkan tadi. Jadi tinggal diklik sesuai dengan format tadi Bapak Ibu usulkan, nanti ini bisa langsung diupload. Tidak peduli berapa banyak usulan Bapak Ibu yang dimuat dalam ini, nanti akan langsung terupload ke dalam aplikasi SIPD. Apabila Bapak Ibu tidak menggunakan format ini, itu akan menyulitkan di proses penginputan di dalam aplikasi standar harga. Jadi apabila misalnya Bapak Ibu mengusulkan 50 standar harga, itu perlu waktu untuk menginputnya satu persatu. Jadi admin standar harga akan kerepotan bila standar itu banyak dan harus diupload dalam waktu yang cukup singkat. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan format usulan standar harga ini, sehingga berapapun banyaknya yang Bapak Ibu usulkan di sini itu akan langsung terupload dengan proses upload standar harga ini dan mengambil file yang sudah Bapak Ibu usulkan tadi, dan itu akan mempercepat proses penguploadan standar harga Bapak Ibu usulkan tadi. Mungkin itu saja tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ini tidak membingungkan, sehingga untuk proses penyusunan APBD di tahun-tahun yang akan datang itu bisa lebih cepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.